PMK nomor 37 tahun 2025, yaitu PMK yang mengatur PPh 22 untuk memotong para pedagang ataupun seller yang ada di marketplace, mau di TikTok, Shopee, Lazada, dan juga yang lainnya ya, termasuk Tokopedia dan lainnya ya. Oke teman-teman, ini sebenarnya bukan pajak baru, yaitu kata DJB ya. Oke, kita simak video singkat ini. Jadi ini sumbernya saya langsung ambil dari Instagramnya Ditjen Pajak RI. Teman-teman pun bisa juga untuk melihat langsung ke Instagram ini ya. Nah, di sini teman-teman ya, yang baru adalah yaitu PMK 37 tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran dan juga pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme pedagang melalui sistem elektronik. Oke, teman-teman, intinya seperti ini ya. Ada 5 hal yang disampaikan oleh DJP ya. Nanti juga saya tambahkan untuk kira-kira itu perlakuannya seperti apa ya. Jadi ini sebenarnya adalah bukan pajak baru. Jadi yang sebelumnya pajaknya itu bayar sendiri. Jadi untuk UMKM yang ada di marketplace itu kan seharusnya membayar pajak 0,5% dari omsetnya kalau memenuhi syarat ya. Nah, teman-teman harusnya membayar sendiri setiap bulannya. Nah, sekarang dipungut oleh marketplace. Nah, memang sih agak beda ya. Kalau yang kita bayar sendiri itu kan PPh final. Nah, sekarang yang dipungut itu adalah PPh 22. Tapi secara besaran itu sama. Jadi PPh 22 di sini itu bisa dijadikan setoran atau dianggap sebagai setoran PPh finalnya ya. Nah, nanti teman-teman akan aku bahas lebih rinci bagaimana sih caranya untuk pelaporannya ya. Kemudian yang kedua, UMKM orang pribadi dengan omset di bawah 500 juta tetap tidak dipungut pajak ya. Jadi ini memang hanya untuk yang UMKM di atas 500 juta. Ini sesuai aturan yang sebelumnya ya. Kemudian yang nomor 3 adalah kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oh ya, sebelumnya untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan info serta tutorial yang sering aku bagikan seputar pajak di channelku ini. Oke, nomor 3, pada prinsipnya PPh dikenakan atas setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, termasuk dari hasil penjualan barang jasa secara online. Aturan ini memudahkan wajib pajak karena progres pembayaran PPh 22 sekarang dilakukan oleh sistem pemungutan yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan platform tempat mereka berjualan ya. Jadi ini memang secara sistem lebih mudah kalau yang ingin membayar ya. Yang tadinya kita harus repot-repot bikin e-billing membayar mungkin agak repot ya atau kelupaan ya. Nah, kalau sekarang ini otomatis ya. Jadi ini dianggap lebih mudah. Cuman bagi yang sebelumnya tidak membayar ya dianggap menyusahkan ya karena harus membayar ya. Oke, teman-teman silakan komen ini memudahkan atau tidak ya. Kemudian yang nomor 4, menciptakan keadilan antar pedagang. Jadi pedagang online dan juga pedagang offline sekarang menjadi setara lah, kurang lebih tujuannya itu ya. Meskipun sekarang pedagang offline juga banyak juga yang belum bayar. Nanti mereka juga akan diberikan sistem bagaimana semua pedagang harus membayar pajaknya. Kalau memenuhi syarat subjek pajak seperti itu ya, subjek dan juga objek pajaknya ya. Oke teman-teman, setelah itu yang nomor 5-nya adalah memperkuat pengawasan dan menutup celah shadow ekonomi. Ya kurang lebih sih sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi dengan tersistem digital integrasi ya, intinya semua harus membayar pajaknya. Nah teman-teman, ini yang tadinya UMKM yang jualannya di marketplace yang selama ini anteng-anteng saja. Nah nanti tidak bisa lagi anteng-anteng saja ya. Karena teman-teman kan saat mendaftar di marketplace itu sudah menyetorkan NPWP ataupun juga KTP. Di mana itu adalah kunci yang dipegang DJP. Nah, teman-teman harus lapor pajak wajib. Karena apa? Karena DJP otomatis sudah memiliki data penjualan kita. DJP sudah memiliki data apapun yang berhubungan dengan perpajakan. Jadi teman-teman wajib untuk patuh dan juga menjalankan kewajiban perpajakan ya. Dan ini sebenarnya bukan dengan PMK baru ini, sebelum-sebelumnya juga sama. Yang saat ini masih anteng, adem, ayem ya tinggal menunggu saja karena nanti semuanya integrasi kita akan ketahuan. Apalagi dengan Kortek nanti omset kita itu akan muncul otomatis katanya seperti itu. Jadi teman-teman sebaiknya sih menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik ya. Yang masih bingung boleh langsung saja nanti bertanya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, di sini saya tambahkan selain dari yang saya ambil dari Instagramnya Ditjen Pajak ya.
Nah, teman-teman, di pasal 5 ini teman-teman siapa saja sih yang akan dipungut? Jadi yang pertama adalah yang menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis dan bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia ya. Jadi teman-teman yang memenuhi dua kriteria ini maka teman-teman akan dipungut PPh 22 ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan dari awal. Oke, jadi intinya sih hampir semuanya ya memenuhi ya, kecuali memang mereka adalah pedagang asing ya. Oke, teman-teman, di sini ada perlakuan untuk 4 kategori, yaitu berdasarkan pembedaan orang pribadi ataupun badan usaha, berdasarkan juga omset besar ataupun omset kecilnya. Oke, simak video ini sampai akhir ya. Yang pertama yaitu adalah pemungutan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan tarif PPh final dengan omset kurang dari 500 juta. Wajib pajak tersebut tidak akan dipungut PPh pasal 22 sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan mengenai omset tidak lebih dari 500 juta. Jadi untuk pedagang yang memang belum besar, omsetnya setahun kurang dari 500 juta dan memang mempunyai surat keterangan bahwa omsetnya di bawah 500 juta, teman-teman bisa akses ini di Kortek ataupun yang sudah punya sebelumnya mengakses dari KSBP di DJP online juga bisa menunjukkan ya ke pihak marketplace agar teman-teman bisa tidak dipungut PPh 22 ya. Karena apa? Karena kan kalau di bawah 500 juta teman-teman tidak kena pajak ya. Jadi seharusnya tidak dipungut PPh 22 agar teman-teman tidak lebih bayar atau teman-teman tidak mubazir ya PPh 22-nya ya. Jadi silakan teman-teman memberikan surat keterangan bahwa omsetnya di bawah 500 juta ke pihak marketplace. Memang sampai saat ini, hari ini sih belum ada ya proses layanannya di Shopee, Tokopedia atau yang lainnya ya. Saya lihat tuh belum ada. Jadi nanti kalau ada akan aku bahas tutorialnya di video selanjutnya ya. Tapi pasti nanti akan ada ya. Oke, teman-teman, yang kedua adalah untuk pemungutan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan tarif PPh final dengan omset di atas 500 juta di bawah 4,8 miliar. Wajib pajak ini akan dipungut PPh 22 0,5% dari penghasilan bruto. Pemungutan ini dianggap sebagai pelunasan PPh final pada masa pajak yang bersangkutan. Jadi, teman-teman, PPh 22-nya ini kan nilainya sama persis nih, 0,5% dari omset. Ini akan dianggap sebagai pelunasan PPh final 0,5% seperti biasa yang kalau kita setorkan manual. Seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman punya usaha lain selain yang di marketplace belum dipotong PPh 22, maka teman-teman harus menyetorkan sendiri 0,5%-nya seperti biasa. Oke, ini untuk yang orang pribadi ya. Kemudian yang nomor 3 adalah pemungutan bagi wajib pajak badan yang menggunakan tarif PPh final dengan omset di bawah 4,8 miliar. Jadi kalau yang badan di bawah 4,8 miliar semuanya akan dipotong PPh 22 ya. Tidak mengenal di bawah 500 juta. Jadi PT atau CV di bawah 500 juta juga tetap ya. Omsetnya 1 juta juga sama, tetap akan kena PPh pasal 22 dan ini juga dianggap sebagai pelunasan PPh finalnya ya. Oke, seperti itu untuk badan. Kemudian yang terakhir nomor 4 adalah pemungutan bagi wajib pajak yang menggunakan tarif PPh yang berlaku umum. Jadi teman-teman yang memang menggunakan PPh bukan final, jadi menggunakan PPh berlaku umum, PPh 22 ini otomatis sebagai kredit pajaknya. Jadi kalau teman-teman terkumpul misalkan PPh 22-nya adalah 10 juta selama setahun misalkan dari Shopee ataupun TikTok ataupun dari Tokopedia ya, 10 juta itu akan dijadikan pengurang pajak saat kita membayar PPh di akhir tahun. Misalkan PPh di akhir tahun teman-teman totalnya adalah 10 juta. Nah, maka sudah dibayarkan melalui PPh 22 yang dipotong oleh marketplace. Tapi kalau misalkan totalnya adalah 22 pajak terutangnya, maka tinggal membayar sisanya saja. Jadi PPh 22 yang sudah dipotong oleh marketplace ini sebagai pengurangnya ya, sebagai kredit pajaknya. Oke, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Tapi sebenarnya bahwa PMK tahun 2025 nomor 37 ini bukan hanya untuk UMKM saja ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung baca, linknya ini saya sertakan di deskripsi ya. Jadi di video ini memang khusus saya bahas untuk yang UMKM-nya ya. Karena ini paling banyak ditanyakan agar teman-teman tidak kebingungan ya. Tapi untuk yang masih bingung boleh silahkan langsung saja bertanya di kolom komentar, termasuk yang ingin mungkin menyampaikan yang saya sampaikan ada yang salah, ada yang kurang ataupun ingin mengkoreksi, boleh langsung saja bertanya, langsung saja ditulis di kolom komentar agar bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya.
Kita berdiskusi bersama di channel ini, saling berbagi pahala ya. Dan tidak lupa saya mendoakan juga bisnis teman-teman lancar di marketplace ataupun juga yang offline ya. Oke, masih banyak lagi info serta tutorial perpajakan yang akan aku bahas di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.